Karena aku udah muak sama kamu. Dan aku udah gak betah berhubungan lagi sama kamu. Perlu kamu tahu, ya. Leli ini, perempuan yang ada di samping aku, ini adalah pacar baru aku. Pacar baru? Ya, kamu gak berhak lagi ngoceh depan aku, ya. Karena kamu sekarang bukan apa-apa aku, ya. Kita udah putus. Dan perlu kamu tahu, kamu besok gak usah lagi ke kantor, gitu. Karena kantor itu udah menjadi milik aku. Bersamaku cukup aku yang kamu sakiti di dalam hidupku. Kayaknya aku nunggu Mas David di sini aja deh. Mas David itu kapan ya mau mutusin pacarnya ya? Masa iya dia lama-lama menjadikan aku selingkuhan? Katanya dia lebih cinta ke aku daripada ke ceweknya. Tapi udahlah, yang penting dia bisa adil dan waktunya juga lebih banyak di aku. Mana sih tuh orang? Bentar lagi hujan ya pasti. Sayang, kamu udah dari tadi nunggu di sini? Ya, lumayan. Oh ya, mobil aku ada di luar. Soalnya kata Sapam gak boleh mobil masuk ke sini. Oh ya, bentar lagi kamu ikut aku ya? Ikut kemana, Mas? Ya, aku mau jemput Cinta, pacar aku. Hah? Maksudnya kamu mau pacaran sama dua cewek? Maksudnya mau dibawa bareng-bareng gitu, Mas? Ya enggak lah sayang, aku kan cintanya sama kamu. Ya sebagai bukti kalau aku tuh serius sama kamu, aku mutusin dia di depan kamu dan aku bakal nurunin dia di pinggir jalan. Oh, aku kira kamu pengen keenakan gitu. Jadi ya jalan-jalan bawa dua perempuan sekaligus. Ya enggak lah, karena aku harus menjaga perasaan kamu. Dan selama ini Cinta nggak tahu tentang hubungan kita. Aku sebenarnya udah bosan dari lama sama Cinta. Tapi karena semua harta yang dimiliki Cinta itu belum jatuh ke tangan aku. Jadi aku harus betah ketika Cinta ngajak aku jalan-jalan. Dan sekarang perlu kamu tahu, semua harta yang dimiliki Cinta itu sudah ada di tangan aku, termasuk perusahaan dan mobil yang aku pakai sekarang itu udah menjadi milik aku sepenuhnya. Ya bagus dong. Jadi kan kita bisa foya-foya pakai harta pacar kamu itu. Iya sayang, apapun yang kamu inginkan ya aku bakal penuhi kok. Dan aku punya kabar gembira sayang. Kabar gembira apa, Mas? Ya karena sekarang perusahaan Cinta itu udah jatuh ke tangan aku. Dan aku bakal bekerja sama dengan pengusaha besar di kota ini. Kalau semuanya aku bekerja sama dengan dia, ya masa depan kita nantinya bakal bahagia dan kita bakal bergelimang harta. Kayaknya aku nggak salah nih, Mas, jadi peran sebagai selingkuhan kamu. Dan kamu juga bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk merebut semua harta yang dimiliki oleh Cinta. Dan sekarang kamu udah punya segalanya, Mas. Ya ini kan berkat kesabaran kamu juga sayang. Ya andai saja kamu dulu gak bisa menahan emosi kamu ketika aku bareng sama Cinta, mungkin ya kita gak bakal seperti ini. Dan aku gak bakal memiliki apa yang Cinta miliki dulu. Ya, aku sabar karena aku tahu, Mas, kamu itu pasti bisa milikin semuanya. Jadi ya, aku sabar walaupun agak sakit hati dikit. Tapi kan aku tahu kalau cintanya kamu itu cuma buat aku. Nah itu dia. Ya kenapa ya? Ketika aku bareng sama kamu, aku merasa damai, aku merasa tenang, dan aku merasa bahagia. Beda ketika aku jalan sama Cinta. Ya cuma raga aku aja yang menemani dia, tapi pikiran aku selalu
keinget dengan kamu sayang? Ya karena aku nih punya Daya apa tarik. ya Mas, daya tarik yang spesial gitu dibandingkan dengan Sinta. Jadi kamu ngerasa nyaman kalau sama aku. Ya, Dan mantan-mantan aku sebelumnya juga bilang kayak gitu kok Mas, sama aja. ya itu bisa terjadi sayang. Tapi aku minta ya sama kamu, jangan pernah kamu mendoakan perasaan aku. Udah, tenang aja. Asalkan kamu bisa memenuhi semua yang aku butuhin, aku nggak bakalan kok pergi ke pria lain. Apapun yang kamu inginkan ya kamu tinggal bilang, aku bakal belikan kok. Dan aku bisa mewujudkan itu semua. Kamu emang pengen apa sih? Iya, kalau ditanya kayak gitu, kebutuhan aku itu banyak, Mas. Jadi, aku nggak bisa dong jelasin satu-satu. Yang pastinya, kalau kita lagi jalan, ada hal yang membuat aku tertarik, aku pasti pengen beli. Ya udah, ya kalau masalah sepele seperti itu terserah kamu. Ya enggak gini loh, aku pikir kamu menginginkan apartemen atau kamu pengen mobil pribadi. Ya kan aku harus ke dealer dulu sayang untuk Ya. membelikan kamu mobil. Kalau cuma masalah tas atau apapun, jam tangan, handphone, ya itu masalah kecil buat aku. Ya kalau kamu nggak keberatan, aku minta mobil, ya aku mau banget, Mas. Tapi itu kalau kamu nggak keberatan. Tapi kalau keberatan nggak apa-apa. Ya udah ya, besok lusa kita langsung ke dealer aja. Beneran, Mas? Bener lah sayang. Ya kamu tinggal pilih mobil apa yang kamu inginkan. Ya karena aku bekerja ya buat kamu sayang, buat membahagiakan kamu dan buat masa depan kita nantinya. Aku tuh pengen cepet-cepet nikah sama kamu sayang. Ya, maka dari itu, Mas, kamu harus cepat-cepat dong putusin Sinta itu. Lagian kamu kan udah berhasil tuh buat tujuan kamu buat ngedeketin Sinta tuh kan cuma diambil hartanya. Itu kan semua udah ada di tangan kamu. Ya kalau bisa, ntar lagi kita langsung jemput Sinta. Kamu langsung putusin di depan aku, Mas. Ya emang itu tujuan aku sayang. Makanya aku ngajak kamu ya untuk nyamperin Cinta dan jemput Cinta supaya kamu percaya gitu loh. Kalau aku nggak main-main dengan omongan aku. Gitu. Jadi tadi kamu bareng sama siapa ke sini? Tadi aku naik ojek online sih, Mas. Iya, aku mau diantar sih sama temen aku, cuma dia cowok. Jadi aku kan gini-gini juga mesti menjaga perasaan kamu, Mas. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Aku minta maaf ya. Tadi pas waktu kamu nelpon, ya aku lagi tidur. Soalnya tadi malam aku begadang sama teman-teman aku. Kamu sih, aku ajak ya gak mau. Andai saja kamu ikut, kan aku bakal seneng banget sayang. Ya kamu tahu sendiri lah, Mas, gimana orang tua aku. Aku kan strict parent, Mas. Jadi aku nggak bisa keluar di atas jam 9 malam. Iya aku ngerti ya sama orang tua kamu. Dia melakukan seperti itu karena dia sayang sama kamu. Ya gak pengen kenapa-napa dengan kamu. Ya tapi kalau nanti kita udah nikah, ya aku bebas lah. Kan izinnya sekarang bukan sama orang tua, tapi sama suami aku. Iya, atau gini aja deh. Karena aku gak pernah tuh kamu ajak ke rumah kamu. Gimana kalau aku minta izin sama orang tua kamu ketika kita mau jalan? Ya kalau kamu berani sih nggak apa-apa sih, Mas. Cuma aku yakin deh, pasti orang tua aku ngizinin. Apalagi kan kendaraan kamu sekarang udah mobil. Ya, aku gak bakalan takut. Ya, emang orang tua kamu suka nekam kayak harimau apa gimana? Udahlah, Mas, bahas nanti aja, Mas. Ya udah sekarang kita ke... Iya, kita jemput Cinta dulu. Habis itu aku ngutusin dia, baru kita jalan-jalan. Ayo, yuk. Ayo. Kenapa ya? Mas David nggak mau jemput aku di depan rumah. Dia malah nyuruh aku buat tunggu di sini. Aku juga bingung deh. Akhir-akhir ini tuh Mas David kayak aneh banget gitu sama aku. Atau jangan-jangan ada sesuatu kali ya. Tapi yang kan nggak mungkin. Selama ini juga Mas David selalu terbuka sama aku. Apapun yang mungkin
Mas David rahasiakan, pasti Mas David nggak mau aku tahu soal itu. Nah, ini udah datang. Pokoknya aku nggak mau cari ribut sama dia. Ya. Karena aku nggak mau bikin hari lagi. ini jadi Kamu pergi. berantakan. Oke. Hai Mas, kita berangkat sekarang yuk. Hujan soalnya. Mau jalan-jalan? Ya aku, Masih pengen ngobrol sama kamu. ya aku nggak pengen aja kita terlalu lama-lama di sini. Karena kan kita juga mau senang-senang hari ini, ya kan? Pakaian kamu oke banget. Iya, aku emang berpenampilan seperti ini. Kamu siapa? Mas siapa? Sini lah. Kamu keluar dari mobil? Yang kamu lihat? Mas, kamu jalan sama orang lain. Ya, masalah itu aku gak mau di sini. Maksudnya? Ya, aku bakal menjelaskan semuanya ya nanti aja. Kenapa? Kamu kaget? Tunggu deh. Ini maksudnya apa sih Mas? Kamu beneran berdua doang di dalam mobil? Sama perempuan lain? Emang kenapa? Gak boleh. Ya, cuman kenapa kamu gak cerita sama aku? Lagi pula juga ini kan hari spesial. Kamu bilang sama aku, kamu ngajakin aku jalan. Ya terserah aku lah. Terus, kamu kasih tahu aku dong, Mas, siapa dia? Dia Lely. Dia punya perusahaan besar di kota ini. Ya. Saudara kamu? Bukan, Sepupu? bukan. Lalu? Ya kamu nanti bakal tahu sendiri siapa Lely itu sebenarnya. Ya, kamu gak usah banyak tanya. Ya, aku udah bagus nyamperin kamu ke sini. Katanya kamu jalan-jalan dan aku bakal memberikan surprise ya apa yang sudah aku bilang tadi malam. Oke Mas, aku nggak mau cari ribut sekarang dan aku percaya sama kamu. Kamu nggak mungkin aneh-aneh sama aku. Mungkin ini teman kerja kamu atau siapa aku juga nggak tahu. Tapi kenalin, aku Sinta, pacar dari Mas David. Oke, Sinta, aku Lely. Oke, nggak masalah kalau memang hari ini kita nggak jadi pergi berdua, Mas. Nggak masalah kalau memang bertiga, cuman besok kamu janji kan buat ngajak aku pergi liburan? Besok ya. Besok aku Iya. sibuk. Ya ada pekerjaan yang harus aku lakukan dan harus selesai. Aku minta maaf, aku gak bisa jalan lagi sama kamu. Ya mungkin ya ini terakhir kali kita bakal jalan ya, dan ini terakhir kali aku bisa berduaan sama kamu. Karena perempuan ini? Kamu gimana sih Mas? Kamu yang jelas dong Mas kalau ngomong. Kalau kayak gini caranya aku jadi bingung. Kamu sebenarnya mau apa dari aku? Dan cewek ini ngapain ada di sini? Tadi aku pikir perempuan ini orang penting kamu. Makanya aku nggak masalah kalau memang ternyata hari ini dia ikut sama kita. Aku pikir kamu bakal masih pergi ke suatu tempat atau kamu mau ke kantor atau segala macem. Ya dia tuh memang orang penting dalam hidup aku. Iya. Dia bakal menjadi partner aku kok. Sebatas partner kan? Kamu yakin? Kamu gak perlu tahu masalah itu, ya. Kamu ini cuma pacar aku, ya, bukan istri aku. Kamu gak usah ngekang-ngekang aku, oke? Aku udah muak dengan tingkah laku kamu itu. Emangnya aku ngapain Mas? Selamanya apa yang bikin kamu muak dengan tingkah laku aku? Ya karena kamu terlalu posesif. Makanya aku pengen terburu-buru, ya, pulang dikabarin sama kamu. Kayaknya aku gak pantas untuk ngebahas masalah pribadi kita di depan kantor seperti ini. Ya udah, terus sekarang mau kamu apa Mas? Aku mengajak ke tempat dimana kita bakal ngobrol tentang hubungan kita. Aku nggak ngerti sebenarnya tujuan kamu apa Mas buat ngajak aku hari ini dan kamu malah bawa perempuan lain kayak gini. Tapi Udahlah, kamu tinggal nikmatin aja ajakan Mas David hari ini. Ya mungkin kamu nggak bakalan ngerasain diajak jalan-jalan lagi sama Mas David. maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti deh. Kamu tiba-tiba dateng di dalam hubungan aku dan juga Mas David. Tiba-tiba ngomong kayak gini. Pantas kamu ngomong kayak gitu? Udahlah, kamu gak usah marah-marah sama Lely. Ya mendingan kita langsung jalan aja. Ya udahlah Mas.
Tempat kamu bukan di depan. Kamu gak pantas duduk di samping aku. Kamu di belakang. Maksudnya? Udah, kamu di belakang sana. Di belakang kayak gimana sih, Mas? Ya, kamu di belakang. Tempat duduk aku, Mas. Kamu Sekarang Kamu kamu biarin- gak pantas duduk di depan. Kamu bisa buka sendiri kan? Kalau kamu masih mau semobil sama aku, masuk. Mas, kamu ngebiarin. Mas, ngapain sih sini sebenarnya? Kita ngapain berhenti di sini? Udah kah? Kamu diam aja. Kamu ngapa sih sebenarnya? Makasih sayang. Iya. Udah turun. Aku pikir kamu bukain pintu aku, tau gak sih? Kamu ngapain bukain pintu orang lain? Emang kamu siapa? Hah? Ya aku pacar. Oh iya, aku lupa kalau kamu masih pacar aku. Tapi untuk hari ini aja. Sekarang Ya. ini Mas, aku gak mau kamu basa-basi. Sebetulnya kamu mau apa sih? Kenapa kamu ngajakin aku buat ngelihat kamu sama perempuan lain kayak gini? Ya, karena aku udah muak sama kamu. Dan aku udah gak betah berhubungan lagi sama kamu. Perlu kamu tahu, ya. Leli ini, perempuan yang ada di samping aku, ini adalah pacar baru aku. Pacar baru? Ya, kenapa? Mas, aku gak ngerti ya sama kamu ya. Kamu ngajakin aku buat ngelihat keadaan kamu sama pacar baru kamu ini. Kita belum putus loh, Mas. Makanya aku ngajak kamu jalan dan berhenti di sini, karena aku mau putusin kamu. Iya, harus banget kamu ngomong kayak gini di depan orang lain. Aku malu, tau gak sih? Supaya pacar aku ini percaya kalau aku tuh benar-benar serius sama dia, ya. Dengan aku mutusin kamu di depan pacar aku yang baru ini. Ya, sekarang alasannya apa, Mas? Apa alasannya kamu mutusin aku kayak gini? Pertama, aku udah muak sama kamu, dan kedua, aku udah mendapatkan apa yang aku inginkan selama ini. Maksud kamu? Semua yang aku punya, yang kamu minta, kamu mau renggut itu dari aku? Ya emang itu tujuan aku pacaran sama kamu. Hah? Aku bertahan selama ini pacaran sama kamu karena aku ingin memiliki perusahaan yang kamu miliki dan mobil yang aku pakai sekarang. Tega ya kamu ya. Ingat ya, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa untuk memiliki perusahaan itu. Mobil juga kamu dapat dari aku kan, Mas. Kamu nggak malu sama gadis ini? Kamu nggak malu semua harta yang kamu punya itu dari aku, iya? Udahlah. Mbak, gini ya. Saya nggak kenal sama kamu dan mungkin kamu beruntung. Sekarang kamu dijadikan ratu oleh lelaki yang nggak tahu malu ini. Tapi mungkin saya yakin untuk kedepannya kamu pasti akan merasakan apa yang selama ini saya rasakan. Pantesan ya, Mas. Akhir-akhir ini aku ngerasa kalau ada yang berbeda dari kamu. Ternyata ini alasan kamu membuat aku bersikap kayak gini sama kamu. Udah ngomongnya, udah. Kamu gak berhak lagi ngoceh depan aku, ya. Karena kamu sekarang bukan apa-apa aku, ya. Kita udah putus. Dan perlu kamu tahu, kamu besok gak usah lagi ke kantor itu, karena kantor itu udah menjadi milik aku. Udahlah, Mas, kamu tuh nggak usah ngimpi. Jadi semua yang kamu omongin itu nggak ada untungnya juga buat aku. Lagi pula juga, emang kamu bisa apa sampai kamu memiliki perusahaan yang aku punya? Kalau soal mobil, kalau kamu masih malu jalan sama perempuan lain dengan pakai kendaraan aku, Ya, balikin mobil aku. kamu ngomong seperti itu karena kamu belum tahu kenyataannya seperti apa. Ya udah, sekarang Selama ini aku udah menyusun cara supaya kantor itu menjadi milik aku. Dan buktinya, kamu tahu sekarang kantor itu siapa yang punya? Nih, Pak Tony sudah bekerja sama dengan aku untuk memasukkan nama aku dalam kepemilikan perusahaan tersebut. jahat ya, Mas. Kamu tuh jahat, tau gak sih? Aku gak nyangka sama kamu kalau kamu setega ini sama aku. Cuma demi perempuan ini. Emang apa sih, Mas?
Apa yang perempuan ini punya yang nggak ada di aku? Coba sekarang kamu sebutin. Leli ini udah bikin nyaman ketika aku bareng sama dia. Hah? Nyaman? Emang selama ini aku nggak pernah bikin kamu nyaman? Aku Iya. merasa tersiksa ketika kamu ngajak jalan sama aku. Hah? Baguslah kalau gitu. Mungkin emang aku nggak sempurna di mata kamu. Jadi sekarang aku nggak peduli kamu mau melakukan hal apa dengan perempuan manapun di luar sana. Mau dia, mau siapapun juga, aku nggak peduli. Soal perusahaan, aku janji sama diri aku sendiri, kalau aku nggak akan ngebiarin perusahaan aku direnggut sama orang licik seperti kamu. Sekarang balikin mobil aku, terserah kamu pergi kemana. Balikin. Ini mobil udah jadi milik aku. Hah? Oh, Karena semua surat-surat mobil ini udah ada di tangan aku. aduh, kamu nggak malu ya? Di depan pacar baru kamu ini, kamu masih mau pakai kendaraan aku. Kamu nggak malu banget ya? Ya terserah aku lah. Hah? Aku Ngapain nggak- aku harus malu? Pokoknya aku nggak peduli. Aku mau mobil ini kembali sama aku. Aku nggak peduli. Kamu kemana? Aku mau diam di sini. Hah? Kamu duduk di dalam mobil aku. Hah? Udahlah, mending kamu terima aja. Denger ya. Ini semua tuh gara-gara kamu, tau gak sih? Coba seandainya kamu sadar kalau Mas David ini udah punya pasangan, semuanya nggak bakal kayak gini. Aku nggak pernah nyuruh Mas David buat ninggalin kamu, tapi Mas David dengan kesadaran dia sendiri, dia milih ninggalin kamu dan milih aku. Aku yakin Mas David pengaruhi sama kamu. Karena sebelumnya, aku punya hubungan sama Mas David, nggak pernah Mas David punya sikap seperti ini sama aku. Sin, kamu gak berhak marah-marah sama pacar aku ya. Hah? Selama ini aku baik sama kamu karena aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan. Sekarang aku gak perlu lagi sandiwara di depan kamu, tahu nggak? Jahat kamu, Mas. Kamu nggak tahu diri, aku dari tadi ngebelain kamu malah kayak gini di depan aku. Ngajar banget. Hah? Kamu udah berani ngedorong aku. Hah? Emang kamu siapa? Tega ya kamu ya. Di depan perempuan lain kamu tega kayak gini sama aku. Aku nggak nyangka kalau aku tahu kamu bakal kayak gini sama aku nggak akan pernah kasih semuanya sama kamu, Mas. Kamu gak usah teriak-teriak di depan aku. Hah? Apa perlu aku tampar kamu lagi? Hah? Aku bisa laporin kamu ke polisi kalau kayak gini. Sekarang aku nggak peduli kamu mau sama siapa. Yang penting kembaliin semua barang aku. Jangan ikut campur soal urusan perusahaan aku. Emang aku sebodoh itu, hah? Mau mengembalikan apa yang sudah aku dapatkan, hah? Sin, makanya jadi perempuan itu jangan bodoh-bodoh amat, tau nggak? Kamu mampu dikelabui dengan gampang sama aku. Minta kamu sekarang pergi ya, sebelum kesabaran aku itu habis. Karena aku mau berduaan dengan pacar baru aku. Paham? Oke. Nggak masalah sekarang kamu tertawa di atas penderitaan aku, Mas. Tapi aku yakin perempuan ini pasti akan mengalami apa yang aku rasakan saat ini. Udahlah, pergi aja. Apa susahnya sih? Aku yakin kamu pasti bakal ditinggal sama laki-laki ini. Terlaluan kau, Mas. Dan sekarang kamu udah percaya kan? Iya sayang, aku percaya banget sama kamu. Kamu udah berani ngebuktiin kalau kamu itu beneran cinta sama aku. Pasti. Apalagi tadi kamu sampai nampar mantan kamu itu. Aku puas banget sayang. Karena aku udah muak sama cinta itu, ya. Kamu tuh sendiri kan, aku gak cinta sama dia. Berani-berani nyandorong aku. Yaudah, sekarang mendingan kamu ikut aku ketemu sama calon minta kerjaku. Tapi kalau dipikir-pikir, aku takut deh apa yang diomongin Sinta itu bener. Ntar kamu malah ninggalin aku lagi. Sayang, masa kamu masih belum percaya sama aku? Kalau sama Sinta, aku emang mengincar hartanya selama ini. Buktinya, aku udah mendapatkan. Ya, aku gak mungkin lah melakukan hal yang sama kamu. Karena aku cinta sama kamu, karena aku sayang sama kamu. Dan aku gak pernah memanfaatkan kamu selama ini. Iya juga sih, cuma kan wajar aja gak sih Mas kalau aku itu takut. Iya, kamu itu emang wajar berprasangka buruk sama aku. Tapi kamu hilangkan semua prasangka buruk terhadap aku ini, ya. Karena semua itu gak bakal terjadi sama kamu. Apa perlu aku mempercepat pernikahan kita?
Hah? Iya, kalau dipikir-pikir sih perlu banget Mas. Apalagi kan kamu tahu sendiri, aku nggak bebas mau keluar. Jadi kalau aku udah bersuami, aku mau keluar sama kamu sampai jam berapapun kan nggak ada yang ngelarang. Ya udah, aku janji kalau aku udah bekerja sama perusahaan besar ini, ya, aku bakal nikahin kamu dan aku bakal ya bahagia bareng sama kamu. Tapi kamu harus sabar, bentar lagi apa yang aku inginkan bakal tercapai semuanya. Oke? Ini demi kita, sayang. Iya Nggak apa Mas, nggak apa-apa. Ya udah yuk, daripada mitra kerja aku ini nunggu lama, aku gak enak sama dia, nanti aku takutnya dia ngebatalin kerja sama ini. Ya udah yuk. Aku bukain ya. Ya. Kamu gak nyangka banget Ini kok kayaknya kok Mas David Sinta ya? tega kayak gini sama aku. Sinta, kamu ngapain kok nangis di jalan sambil nangis? Aku nggak apa-apa kok Mas. Aku permisi dulu ya. Bentar dulu dong. Kamu gak usah ngerasa gak enak sama aku. Kalau bagaimanapun kita juga dulu pernah pacaran. Terus kalau boleh tanya, kamu kenapa kok nangis di jalan begini? Iya aku malu aja cerita sama kamu Mas soal Mobil kamu mana? Kan biasa kamu naik mobil. mobil aku direnggut sama pacar aku. Hah? Semua harta, fasilitas dan juga perusahaanku direnggut Mas sama pacar aku sendiri, Mas David. Cuman aku nggak tahu lagi aku harus minta tolong sama siapa Mas. Aku nggak tahu kenapa hidup. Yaudah, kamu tenang. Biar aku aja yang nolongin kamu. Ini aku juga masih ada ketemu sama orang, dia butuh sama kantor aku. Dan kayaknya orangnya juga udah di perjalanan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Ya sekarang kamu mending ikut aku dulu kantor. Untuk masalah mobil dan semua perusahaan kamu, biar aku yang ngurus nanti. Udah aku yang bantuin. Makanya lain kali hati-hati kalau deket sama laki-laki. Iya aku nggak nyangka aja Mas. Pacarku bisa memperlakukan aku seperti ini. Jadi sekarang Baru udah aja. putus nih. Baru aja aku diturunin di tengah jalan dari mobil aku sendiri dan dia malah jalan sama perempuan lain. Jadi aku udah nggak peduli dia mau ngapain di belakang aku Mas. Pokoknya aku nggak mau lagi punya hubungan sama laki-laki seperti dia. Jadi kalau memang kamu mau ngajakin aku minta tolong sama kamu ya Mas. Aku nggak tahu lagi aku harus kayak gimana Mas. Karena kayaknya pacar aku dia bener-bener pintar. Semua yang aku punya dia renggut. Aku nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Udahlah, tenang aja. Walaupun terlepas, kamu dulu juga pernah berkhianat sama aku. Jadi, gak apa-apa, aku mau nolongin kamu. Sekarang perusahaanku juga udah besar sih. Jadi, aku bisa buat dibantuin kalau masalah perusahaan kamu. Nah, untuk mobil kamu, itu kan masih atas nama kamu. Nanti biar aku urus juga. Ya, semoga aja pacar kamu itu tahu sama aku. Kalau misalkan dia tahu sama aku, dia gak bakalan berani macam-macam. Tapi percuma Mas. Percuma semuanya dilakukan karena kayaknya dia udah bergerak terlalu cepat. Semua fasilitas yang aku punya, mobil dan segala macam. Emang dia bergerak cepat gimana? Iya, dia terlalu cepat Mas untuk mengambil semua yang aku punya. Karena tadi dia juga sempat bilang kalau dia punya banyak teman untuk mengurusi semuanya secara cepat. Jadi kayaknya kita udah kehabisan waktu dan kamu juga kayaknya nggak perlu deh Mas bantuin aku. Aku Ya, udah kalau relain misalkan- semuanya kok sekarang. Kalau misalkan kamu gak mau dibantuin ya udah, gak apa-apa. Ya kalau kamu mau ngerelain semua apa yang udah kamu perjuangkan dari dulu, kamu ngerintis sendirian, terus kamu diambil sama orang lain. Ya kalau kamu mau biarin begitu aja ya, Ya, aku mau sebetulnya aku gimana? nggak rela Mas, cuman masalahnya kan aku udah bilang sama kamu kalau waktunya udah nggak ada. Jadi kalau memang kamu masih bisa untuk bantu aku dengan waktu yang sedikit ini, ya ayo. Udah, tenang aja. Kamu gak perlu khawatir kalau masalah itu. Aku selesaikan urusanku dulu. Habis itu baru deh aku bantuin kamu. Makanya aku dulu juga selalu bilang sama kamu, siapapun orang yang suka menyakiti hati orang lain pasti bakalan dapat balasan, akan disakiti sama orang lain. Sekarang udah terbukti kan? Iya sih, cuman dulu kamu juga pernah nyakitin aku. Nah itu kamu. Kalau misalkan
Oh, gak usah ketawa, kita ngomongin masa lalu biar Ya aku sedih aja, kenapa? sedih kok ketawa sih. Iya aku sedih, kenapa di tengah-tengah musibah yang aku alamin tiba-tiba ada kamu datang ke sini. Ya kalau misalnya nggak ada aku, siapa yang menolong kamu coba? Udah Iya kamu sih, bagus bertemu dengan laki-laki yang sangat dermawan kayak aku. Harusnya kalaupun aku mau nih, aku ada dendam sama kamu, harusnya aku ketawain kamu nih. Nih orang yang udah nyakitin aku dulu, yang udah nyelingkuhin aku dulu. Aku nggak pernah selingkuh, tau nggak sih? Kamu tuh. Masih belum Kamu ngakuin. inget nggak sih? Ya waktu udah kita kalau misalkan putus? nggak mau ngakuin, oke. Kamu dengerin aku dulu. Kamu inget nggak dulu waktu kita putus tuh gara-gara kamu genit sama perempuan lain? Resiko begini ya, kalau misalkan Apa kamu nggak, resiko orang ganteng? ya kalau misalkan kamu nggak Aduh. pengen cowok kamu nggak disukain sama orang atau nggak diliatin sama orang, jangan cari orang yang atau pria yang punya uang, Ya, masalahnya. punya kerjaan bagus dan punya tampannya memadai. Ya masalahnya Gitu. kamu duluan sih yang suka. Ya kan udah kalau begitu aku nggak jadi bantuin kamu. Ya udah. Ya udah. Ya jangan dong. Aduh, masa iya sih aku harus tahan-tahan kamu terus? Ya enggak, kamu masih belum mengakui kesalahan kamu, itu yang aku kesal. Udah. Ya udah. Sekarang oke, persyaratannya oke. aku cuman pengen kamu mengakui semua kesalahan kamu sama aku. Ya udah, Termasuk oke. kamu pergi nonton sama orang, kamu ya masih berhubungan sama mantan kamu. Udah akuin sekarang. Buruan minta maaf. Ya kalau misalkan nggak mau ya udah. Ya udah oke, Bapak Bagas, Heri Suryatmaja, saya minta maaf banget sama Bapak karena mungkin Karena saya sudah karena jalan saya nonton sudah jalan nonton, bareng saya sudah sama laki- berkhianat bareng sama laki-laki lain terhadap Pak Bagas. dan saya masih dulu sempat belum move on. Dan jangan dong, kan aku udah nggak peduli soal itu. Ya udah, oke, teruskan. Ya saya minta maaf sama Mas Bagas. Saya akan berjanji. Oh, ngapain aku berjanji? Kita udah nggak ada apa-apa. Emang pacar kamu suka? Udah, teruskan aja, nggak usah banyak ngomong. Ya saya berjanji saya tidak akan melakukan keburukan seperti itu lagi untuk kedepannya seumur hidup saya. Oke. Kamu Nah, juga cuma ngomong dong. doang. Aku ngapain? Iya, Kalau aku nggak pernah buat salah kok sama kamu. Kamu mau ngapain? Kamu marah, aku sabarin. Giliran aku marah, kamu sabarin sedikit. Habis itu kamu marah juga. Pakai ketawa. Mas Bagas. Kan begitu kamu. Aku gimana ya, risih kalau udah ngeliat kamu ketawa begitu. Nah, begitu. Ya bisa, Udah bisa praktekin kan? ya bisa. Kadang ngomongan kamu tuh suka nggak. Kok bisa dipikirin, Sinta? Mas. Kok bisa Sinta kan? Biasanya begitu. Iya bisa kalau aku pokoknya Lucu kalau aku- banget gitu. Padahal udah salah. Pokoknya kalau aku Karena udah kecil. ngomong kayak gitu, itu aku udah nggak habis pikir sama rangkaian pikiran kamu yang Ya. di luar nalar itu. Harusnya aku yang ngomong seperti itu. Kamu memang sekarang udah tambah pinter. Kamu sekarang jangan setel so polos ya. Aku udah tahu nih isi di kepala kamu nih Aduh. gimana. Aku udah tahu Aku sekarang. juga udah tahu isi kamu. Maksud kamu? Ya isi kepala kamu aku tahu lah. Kamu nih yang jelas dong kalau ngomong. Nanti aku jadi salah paham sama kamu. Ya aku udah tahu isi pikiran kamu yang nggak pernah mau disalahkan. Bukan kamu disalahkan, tapi aku memang gak pernah salah sama kamu. Aduh ya ampun. Karena yang buat salah terus kan kamu. Kalau masih belum mengakui, aku batalkan sekarang juga buat kamu, Astaga. buat nolongin kamu. Ini loh sebagai seburuk-buruknya manusia pun Kamu itu yang paling pasti buruk. Hah? itu juga punya kesalahan, tau gak sih? Mana mungkin Iya, manusia kesalahan, nggak punya kesalahan. hilaf atau kesalahan itu ya sekali dua kali. Kamu lama-lama sama ya kayak Mas David? Tapi, kalau aku Enggak, disama-samain enggak. sama orang, Aku, wah, aku bercanda, bisa kamu juga agak cerewet. dulu rambut kamu agak kali, enggak. sekarang udah dilurusin. Wah, Aku udah sakit banget kepala, kamu gak perlu bahas rambut. atau jangan-jangan dulu karena aku bilang, Sinta, ternyata rambut kamu lebih bagus lurus, udah Enggak, kamu masalahnya lurusin. kan aku juga pengen tampil baru, tapi ya udahlah, ini kenapa jadi bahas rambut? Aku kan lagi kena musibah, Mas. Kamu bantu aku nggak? Musibah kamu itu, aku kasih tahu nih, kecil daripada perbuatan kamu sama aku. Aduh, Mas, aku capek banget ngeladenin kamu kayak gini. Kamu beneran bantu aku atau enggak sih sebenarnya? Kan aku udah bilang kecil. Ya kalau kecil, kenapa nggak kita berangkat sekarang? Ya Tujuan terserah kita- aku dong, aku kan juga harus ngasih tahu sama kamu. Unek-unek yang selama ini aku pendem sama Oke, kamu. terus gimana? Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bikin masalah, sedikit-sedikit memperpanjang masalah. Padahal dulu tinggal bilang aja, Mas, kamu jangan begitu ya, dengan nada yang enak, nggak usah. Aku orangnya nggak suka begitu. Oke. Makanya ini mantan kamu yang terbaik nih. Oke, tadi kan aku udah minta maaf sama kamu. Cuman sekarang kamu beneran membantuin aku kan? Tapi aku boleh tanya nggak sama kamu? Aku takut nanti ke depannya aku malah ada terjadi masalah lagi
kamu udah punya pasangan atau belum? Bang, kalau aku punya pasangan kenapa? Ya aku Hah? takut Tanya. aja nanti kamu bantuin aku. Ya ternyata banyak ada lah pasanganku. Kan banyak yang suka sama aku. Astaga, yang Semenjak aku putus sama kamu, gitu. aku sering ganti-ganti pacar. Oh, berarti pacar kamu yang beda usia. Sekarang aku udah tunangan, Sin. Jadi aku cuma bantuin kamu aja. Oh, gitu. Ya udahlah kalau gitu kayaknya aku nggak perlu bantuan kamu. Wah, ternyata marah. Atau jangan-jangan kamu masih suka lagi sama aku? Yang biasanya aku takut aja ribut-ribut sama Nah, ya udah kalau misalnya kamu gak jujur, aku mau bantuin. Ya jujur apa? Ya kamu masih suka apa enggak sama aku? Aduh, ya nggak mungkin lah karena kamu kan sudah punya Oh, tunangan. nggak mungkin. Ya nggak mungkin kamu udah punya tunangan. Ya udah, kalau misalnya nggak mungkin ya udah nggak apa-apa. Tapi aku cuma bercanda aja, aku ngomong sama kamu. Maksudnya? Aku bercanda, aku ngomong punya tunangan gitu maksudnya. Berarti kamu udah Aku belum punya tunangan, belum punya siapa-siapa semenjak aku putus sama kamu karena aku laki-laki mahal yang nggak mudah buat deket sama perempuan lain. Oh, kamu udah tahu punya helm kamu. Kamu tahu nggak ada film Helm kartun? boleh. Kamu ada tahu nggak ada film kartun yang minum es degan? Bang, kenapa? Helmnya. Begitu, udah mau aku bantuin. Kalau Ya begitu, udah, ayo. ntar nggak aku bantuin nangis Ayo, lagi ayo, nanti ayo, jalan. ayo. Ntar aku minum dulu. Haus. Ya ampun. Ya aku juga haus sih, cuma Udah minum di kantor aku nanti. ya udah kalau gitu cepat jalan. Gas nih. Ya udah cepet. Dia akan Anton ya, calon mitra kerja. Tuh. Pak Agung. Kamu baru sampai? Iya Pak, Ya, aku dari tadi nungguin kamu. saya minta maaf karena masih ada kendala di jalan Pak. Jadi agak telat sedikit. Ya udah, nggak apa-apa. Aku sekarang heran sama kamu, David. Kenapa Pak? Tiba-tiba kamu naik mobil, Hah? katanya kamu sekarang punya perusahaan. Padahal dulunya kamu, ya mohon maaf, kan kamu cuma tukang tipu dulunya. Cuman sekarang hidup kamu malah tambah mewah lagi. Semua orang itu berhak berubah Pak, berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang sukses. Mungkin saya diberikan kesempatan untuk semua itu. Jadi gak ada yang aneh di dunia ini Pak. Mungkin kamu sukses pelantara ini istri kamu atau Oh ini masih pacar saya Pak, Masih calon pacar, Kak? istri. pacar baru lagi. Maksud Pak Agung apa ya ngomong seperti itu? Ya enggak, kemarin kan pacar kamu siapa? Indah ya namanya ya? Indah Pak. Ya, kamu nggak usah sok lupa deh. Oh. Aku sering lihat FYP TikToknya ke aku tuh. Nama TikToknya pacar kamu. Siapa ya? Si Bawel. Kok bisa sih, Fit? Kalau itu mah, itu cuma teman aja Pak. Dia itu ya bukan apa-apa saya Pak. Ya, teman sih teman. Cuman kayaknya dibawa jalan terus tiap hari sama kamu. Pak, saya datang ke sini untuk kerjasama bukan ngurusin masalah itu Pak. Ya, nggak ngurusin sih. Cuman nanya aja. Ya udah. Oh ya, Bos Pak Agung gimana? Udah datang apa masih dalam perjalanan? bos aku masih dalam perjalanan. Mungkin bentar lagi sekitar 5 menit sampai 7 menitan bakal datang kok. Tapi Pak Agung udah menjelaskan semua kan tentang tujuan saya datang ke sini. Kalau masalah itu udah tadi malam aku bilang sama bos aku, Fit. Jadi Pak David tinggal ya ketemu aja ntar lagi sama bos aku. Tapi aku minta tolong, Tis misal udah ketemu sama bos aku, ya gimana sekiranya Pak David ya sopan ngomongnya, sekiranya bos nggak risih terhadap Pak David dan juga siapa pacar Pak David. Ya Pak Agung tenang aja, di sini saya yang butuh. Kalau saya bertingkah tidak sopan, nanti bos Pak Agung membatalkan kerjasama dengan perusahaan saya yang rugi. Seharusnya saya bisa mengembangkan perusahaan saya seperti perusahaan yang Pak Agung pimpin sekarang.
malah batal karena tingkah laku saya. Saya tidak bakal menyia-nyiakan kesempatan ini Pak Agung. Jadi Pak Agung tenang aja kalau masalah itu. Ya udah deh, aku pasrah sama kamu. Oh ya, kalau boleh sedikit tanya, kamu gimana sih Fit ceritanya kok bisa tiba-tiba langsung punya perusahaan kayak gitu? Atau kamu dari dulunya kerja, nabung, terus kalau uang kamu udah cukup, baru kamu buka usaha? Atau ceritanya gimana? Aku pengen tahu aja. Kalau masalah perjalanan karir saya Pak Agung, kalau saya jelaskan di sini, ya mungkin waktunya terlalu sempit Pak Agung. Nanti saya bakal ngajak Pak Agung ngopi untuk menjelaskan semua perjalanan karir saya sampai saya itu ya bisa memegang suatu perusahaan. Aduh. Oh gitu ya. Itu emang punya uang kamu semua atau kamu bekerja sama teman kamu, uangnya dijadikan satu terus buat perusahaan atau gimana? Enggak, itu kalau uang masalah perusahaan ya, suatu bisnis itu ya kita nggak perlu mempunyai uang yang banyak untuk memiliki suatu usaha Pak Agung. Ya, bisa memanfaatkan kepintaran orang untuk membangun bisnis saya ini Pak Agung. Ya, saya bisa belajar sama orang dan saya bisa minjam modal sama orang. Semua itu kan bisa terjadi Pak Agung. Ya nggak Pak Agung? Ya juga sih. Ya udah, benar apa kata kamu tadi. Misal kamu ada waktu luang, juga ada waktu luang, kita ngopi-ngopi lah. Kita ya saling tanya-tanya masalah bisnis. Siapa tahu kita ada cara masing-masing, kita kan bisa sharing Mbak Davi. Iya Pak Agung. Oh ya, ngomong Pak Agung, belum ada pasangan. Katanya kamu tadi kesini mau bahas masalah kerja. Ya enggak. Terus tiba-tiba sekarang kamu malah nanya pasangan. Ini bos Pak Agung yang belum datang. Ya, Pak Agung udah kenal lama sama saya. Masa Pak Agung nggak pernah mengenalkan pasangannya Pak Agung sama saya? Hah? Aku sekarang nggak mau ini Fit, nggak mau ya menunjukkan pacar aku di sosial media ataupun ke teman-teman aku Fit. Jadi cukup privat aja, cukup aku aja sama pacar aku. Sayang, kalau kamu punya teman, ya tolong kenalin loh sama teman aku ini. Soalnya dia tuh cuma fokus sama pekerjaan tanpa memikirkan ya untuk menjadi pasangan. Kayaknya kalau teman-teman aku banyak nih Mas teman aku yang masih belum punya pasangan. Dan ada salah satu teman aku yang kalau dilihat-lihat cocok nih sama siapa? Pak Agung. Pak Agung, iya. Pas banget tuh. Boleh juga Pak Agung. Malam minggu depan kita ngopi bareng ya, sekaligus memperkenalkan teman pacar saya. Sebelumnya aku terima kasih banyak sama kamu dan juga pacar kamu. Kayaknya aku nggak perlu deh buat ya dijodoh-jodohin seperti itu Fit. Soalnya aku bisa cari sendiri wanita tipe aku dan juga ya wanita yang cocok sama aku Fit. Jadi kalau semisal dijodoh-jodohin kayak gitu, takutnya satu sama lain aku dan juga sama ya pacar teman kamu ini nggak cocok, jadinya kan gimana? Ya sudah, kalau Pak Agung nggak mau diperkenalkan melalui saya, ya saya cuma berpesan pekerjaan nggak ada habisnya Pak Agung. Kita harus ya memikirkan masa depan kita, termasuk istri Pak Agung. Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu juga terima? Udah, gak usah rame-rame. Ada Fit? Kamu ngapain ada di sini, Mas? Kamu siapa? Hah? Oh ya, Ojek dia. Jangan sembarangan kalau ngomong. Pak David? oh ya, kenalin nama saya Bagas. Nggak perlu. Oh, Karena aku gak mau kenal sama kamu. ya udah bos. Mungkin si Davi ini nggak perlu bos kerja sama perusahaan kita bos. Tunggu dah. Maksud Pak Agung? Kok bilang bos sama laki-laki? Ya beliau bos aku Fit, yang jadi kamu dari. orang yang mau ketemu sama aku ini. Bener bos. Oh ya, coba lihat kunci mobilnya. Nah, ini mobil kamu. Semua perusahaan kamu yang kamu rebut dari Sinta bakalan aku ambil alih. Kalau kamu macam-macam, kamu tahu berurusan sama siapa kan? Bos, ada apa bos? Iya, iya. Jadi dia udah ngambil mobil mantan aku, dia mantan aku, Kung. Terus perusahaannya katanya udah diambil alih juga sama dia. Kalau kamu macam-macam sama aku bakalan pidanakan kamu. Sin. Aku minta maaf, Sin. Nah, udahlah, sekarang udah telat, minta maaf. Yang penting balikin aja, gak usah minta maaf. Kalau kamu macam-macam,
kamu tanya deh sama aku. Enak nggak berurusan sama aku? Ini lagi perempuannya siapa? Ini pacarnya. Iya pacar barunya mas. Kamu juga mau ya menikmatin hasil kerja yang seperti itu? Hah? Kamu mau makan uang haram? Hah? Enggak mas. Masih banyak kok kerjaan yang lebih enak dan bisa mendapatkan dengan cara yang halal. Begitu sama orang lain tuh gak baik. Jadi ini orang yang minta kantornya pengen maju, hah? Kantor orang lain, hah? Lama-lama aku gampar juga kamu. Tampar aja sekalian. Tadi kamu bisa tampar aku kan? Oh, kamu juga nampar dia? Hah? Bos, saya minta maaf bos. Ya, saya gak bakal melakukan hal seperti itu lagi bos. Kalau aku masih nggak punya hati, aku bakal laporin kamu ke penjara mas. Sin, jangan. Aku bakal masukin tuh kamu ke penjara sama pacar kamu ini. Jangan dong Sin. Nah, ini kan aku yang mengurus semua. Jadi, jangankan kerja sama ataupun minta tolong sama kantor aku. Kenal pun aku gak mau sama kamu. Tahu nggak? Mulai sekarang, kamu gak usah gangguin dia lagi. Kalau kamu masih macam-macam, kamu bakal berurusan sama aku. Gung, mau pergi deh. Udah pergi. Ngapain sih kalian kantor aku? Saya, aku minta maaf ya. Udahlah. Kalau aku mah tahu begitu, sini dong. Kalau aku tahu begitu, aku gak bakalan susah-susah buat nolongin kamu. Karena aku bilang urusannya kecil. Kalau urusan Ya aku sama masih bingung aja. udah sekarang gak usah bingung. Intinya sekarang kan semua masalah udah selesai dan urusan kamu juga udah aku kelarin. Dan kamu sekarang gak usah khawatir lagi karena udah ada aku yang mau ngebela kamu ketika ada sesuatu nanti. Dan kamu juga gak perlu takut, kamu di sini gak salah. Yang terpenting nanti kita urus lagi untuk urusan kantor kamu, mobil kamu juga udah ada. Jadi kamu gak usah kenal sama orang-orang seperti itu lagi. Oh, berarti bener kamu seorang bos. Ya bener lah. Masa kalau misalkan aku bukan bos, ngapain mereka takut sama aku? Agung juga anak buah aku. Agung bisa ngejelasin semua kok. Bener gak Gung? Kalau aku bos kamu Gung? Ya benar Pak, jadi beliau ini bos saya Pak. Dari dulu saya udah lama kerja sama Bos Bagas. Nah, sekarang kamu kan udah tahu gimana keadaanku sekarang. Ya aku Nyesel kan udah ninggalin aku dulu kan? ya kayak itu masalah lain. Ya Aku bukan mau masalah ucapin lain. terima kasih aja sama Itu kamu. masalah yang sama. Jadi sekarang kamu mau ngomong apa nih sama aku? Dah sampaikan aja. Ya, aku mau berterima kasih sama kamu karena mungkin aku juga nggak nyangka kalau ternyata kamu ngebantu aku bisa secepat ini. Aku pikir masih ribet. Coba deh kamu inget-inget mulai dari awal kita pacaran dulu. Masalah apa sih yang nggak pernah aku selesaikan? Walaupun kamu yang buat gara-gara terus. Ya, aku paham, cuman soal itu aku juga mau minta maaf sama kamu mas. Tapi ya udahlah, itu kan juga masa lalu. Jadi aku berharap untuk kedepannya semoga kamu juga bisa mendapatkan pasangan. Kamu mendapatkan pasangan sih? Kan aku juga masih suka sama kamu. Ya aku mau setelah ini ya kita balikan. Kalau kamu masih ada perasaan sama aku. Cuman kalau memang udah gak ada perasaan ya udah gak apa-apa. Ayo Bung, kamu gak mau balik dulu? Ya udah deh Bos, kalau gitu saya tinggal dulu ya Bos. Udah sekarang kamu jawab aja. Ya aku malu lah, karena kan dulu aku juga sempat nggak baik sama kamu. Ya itu kan dulu, sekarang nggak usah ngomongin tentang masa lalu lagi. Kalau memang kamu udah nggak ada perasaan, sekarang nggak usah ngomong karena dulu malu, karena segala macam. Aku Jangan dong, ada perasaan juga kan sama kamu tuh. ya udah sekarang berarti kita balikan nih. Kamu udah punya pacar yang dermawan kayak aku ini, kamu masih lihat cowok lain. Ya udah kalau begitu, mending sekarang kita masuk ke dalam. Aku mau kasih tahu nanti cara-cara buat kamu ngurus perusahaan kamu. Ayo. Yuk.